Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa adik-adik ya di pagi hari ini, Minggu tanggal 14 November 2021, untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan hari Minggu tanggal 14 November akan dilayani oleh Kak Yosi dan juga Kak Amel pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersaat teduh bersama. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan untuk memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Di minggu pagi hari ini kami bersyukur Engkau boleh ada buat kami, penyertaan-Mu sungguh luar biasa buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang boleh hadir di minggu pagi hari ini, yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada minggu ini Bapa. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah persekutuan teruna kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang boleh kami persembahkan ini Bapa, kiranya menjadi persembahan yang berbau harum bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Walaupun kami masih daring Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan setiap hari memulihkan keadaan negeri kami Tuhan dari pandemi COVID-19 dengan lebih baik. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau berkati setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur pasal yang ke-65, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Untuk Mazmur ini yang berangka ganjil akan dibacakan oleh Kakak Layan, dan untuk Mazmur yang berangka genap akan dibacakan oleh adik-adik sekalian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyambut berita kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita mari menyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan baitnya yang keempat, berserah kepada Yesus.
adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan untuk kelas Dwi oleh Kak Yosi Kaya dan kelas Eka akan dibawakan oleh Kak Amelia Manafi. Untuk itu, selamat mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Teruna. Bagaimana kabarnya adik-adik di hari Minggu ini? Khususnya Kak Amel menyapa adik-adik Teruna kelas Eka di hari Minggu 14 November 2021. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, dan siap untuk menerima pelajaran atau renungan firman Tuhan kita di hari Minggu ini ya. Sebelumnya Kak Amel meminta adik-adik untuk sabar sejenak, menunggu sebentar, untuk kita masuk di dalam renungan sebentar lagi ya. Bagaimana adik-adik? Apa cukup lama Kak Amel meminta adik-adik untuk menunggu? Ada yang sudah mulai tidak sabar mungkin? Atau ada yang sudah mulai terpikirkan ingin skip mungkin? Sebelumnya Kak Amel minta maaf ya, karena sebenarnya ini pengantar untuk kita masuk dalam renungan. Ngomong-ngomong soal menunggu atau menanti, enak gak sih kita diminta untuk menunggu sesuatu? Seperti tadi di awal, kakak minta adik-adik untuk menunggu sejenak. Tapi kakak tidak memberitahukan alasannya kenapa adik-adik harus menunggu. Atau berapa lama adik-adik harus menunggu. Atau sampai jam berapa adik-adik harus menunggu. Mungkin kalau tadi kakak lebih lama lagi memakai durasi, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin berhenti mungkin. Atau mungkin mempercepat gitu, mempercepat durasinya gitu. Tapi terima kasih untuk adik-adik yang menanti dengan sabar. Kenapa sih Kak Amel buat seperti ini? Ini sebenarnya mau mengajak kita untuk berpikir atau membayangkan apa sih yang biasanya kita lakukan atau apa sih yang akan kita lakukan kalau kita diminta untuk menunggu. Teruna yang terkasih, tidak semua orang sabar ketika diminta untuk menunggu. Tidak semua kita itu punya kemampuan atau kemauan untuk merelakan waktunya, merelakan dirinya untuk menanti sesuatu atau seseorang. Seringkali ketika kita diminta untuk menunggu sesuatu atau seseorang, kita bisa saja mengabaikan itu atau meninggalkan hal itu dan memilih untuk melakukan yang lain. Kita berpaling, kita tidak sabar. Ini yang terjadi adik-adik kepada bangsa Israel dalam pasal 32 kitab Keluaran ayat 1-6 sebagaimana yang tadi adik-adik sudah baca. Peristiwa ini adalah gambaran ketidaksabaran orang-orang Israel saat itu. Terjadinya atau lokasi peristiwa ini terjadi itu di kaki Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Teruna perlu tahu bahwa setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atas perintah Tuhan Allah, di dalam perjalanan ini, Tuhan memberikan perintahnya atau hukumnya dalam 2 loh batu. Kita bisa baca di pasal sebelumnya, yaitu pasal 31. Diceritakan bagaimana Allah sendiri yang memberikan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan atau hukum yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat di dalam 2 loh batu. Nah, jadi ini persis ketika Musa sedang menerima 2 loh batu di atas Gunung Sinai. Bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyak, mereka menunggu di bawah karena mereka tidak bisa naik ke atas, tidak bisa ikut. Sedangkan Musa sendiri yang naik ke Gunung Sinai. Nah, pengganti Musa sementara atau pengganti pemimpin di bawah saat itu sementara adalah Harun, kakak dari Musa. Dia yang memimpin bangsa Israel sementara Musa menghadap Tuhan Allah di atas Gunung Sinai. Tapi, Teruna, seperti yang kita baca di ayat 1, bagaimana bangsa Israel ini begitu tidak sabarannya. Mereka mengira Musa di atas itu berlama-lama, sengaja, mengulur-ngulur waktu. Kalau dalam bahasa di Alkitabnya, di ayat pertama kita baca, mereka melihat, bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan untuk turun dari gunung itu. Ya. Padahal Musa nggak lagi
hiking ya, hiking jalan-jalan maksudnya. Nggak lagi kayak kita jalan-jalan ke Kintamani, ke Gunung Batur, boleh bersantai-santai, kita menikmati pemandangan, foto, selfie kiri kanan, bikin video, bikin vlog gitu ya. Itu mungkin yang ada di bayangannya bangsa Israel. Musa bersantai-santai, Musa sengaja mengulur-ngulur waktu, mengundur-ngundurkan untuk turun dari gunung. Padahal Musa sementara sedang membawa bangsanya, sedang menghadap Tuhan Allah. Dan seharusnya mereka itu, karena mereka tidak bisa ikut naik ke atas, mereka punya waktu, punya kesempatan untuk berdoa di bawah. Seharusnya seperti itu. Mendukung Musa, mendukung pemimpin rohaninya dengan berdoa, dengan berkumpul, bersekutu. Melakukan hal-hal yang bukan membuat mereka jatuh dalam dosa. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Mereka sudah menyurigai Musa, memikirkan hal-hal yang negatif tentang pemimpinnya sendiri. Bahwa Musa itu bersantai-santai, sengaja mengulur-ngulur waktu. Bahwa memang Musa lama di atas gunung, kurang lebih 40 hari. Itu lama ya adik-adik. Tetapi kalau mereka ingat bagaimana Tuhan Allah menyertai mereka sepanjang perjalanan keluar dari tanah Mesir, dan bagaimana Musa memimpin mereka bersama-sama menyelesaikan masalah mereka dalam perjalanan, mereka harusnya bisa berpikiran yang positif. Tapi mereka memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang positif. Mereka justru berpikir yang tidak-tidak. Sehingga kemudian ada 1-2 orang yang mulai mengusulkan dan meminta untuk dibuatkan patung menyerupai sosok sesuatu yang bisa mereka lihat supaya mereka bisa menyembah patung itu. Dan kemudian mereka berpikir mereka mau membuat sebuah patung lembu emas. Dan Harun sebagai pemimpin sementara saat itu, Harun bilang, tanggalkanlah, lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, perempuan dan laki-laki, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Harun terpaksa mengikuti suara terbanyak karena jumlah bangsa Israel saat itu ada banyak. Jadi di sini kita belajar yang pertama, tidak selalu suara terbanyak itu benar ya adik-adik ya. Kita harus pakai hikmat dari Tuhan. Tidak selalu kata-kata orang, walaupun orang banyak yang mengatakan itu atau memilih itu, bukan berarti itu benar. Contohnya ini bacaan kita hari ini. Mereka memilih membuat patung berhala, yang mana Tuhan sudah melarang mereka, tidak boleh mereka menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Tapi mereka tetap membuatnya. Dan Harun membuatnya itu. Bahkan di depan patung anak lembu tuangan itu, Harun membangun tempat mezbah untuk menyajikan korban bakaran dan korban keselamatan. Wow, mereka pikir dengan membuat patung itu mereka sudah benar, tapi itu salah ya Teruna ya. Kita tidak boleh menyembah apapun selain menyembah Tuhan Allah. Allah walaupun tidak kelihatan, tapi kita mempercayainya dalam iman. Tidak boleh kita memberhalakan apapun yang menyerupai sesuatu yang kemudian kita sembah. Tidak boleh gitu ya. Itu dosa adik-adik. Dan kalau adik-adik baca sisa ceritanya di ayat ke-7 sampai terakhir keseluruhan pasal 32 ini, setelah ibadah adik-adik boleh baca sendiri di rumah. Bagaimana mereka kemudian dihukum karena mereka melakukan dosa ini. Nah, Teruna, apa yang kita pelajari dari pelajaran atau firman Tuhan di hari Minggu ini dalam pasal 32 ayat 1 sampai 6 ini? Yang pertama, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi anak Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan yang sabar dan taat. Karena dengan kita sabar itulah menunjukkan kita itu adalah anak-anak yang taat. Kita tidak taat terus-menerus. Termasuk ketika kita sedang dalam posisi menanti atau menunggu. Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah berhala seperti bangsa Israel lakukan ini? Itu pelajaran kita yang pertama. Sabarkah kita ketika kita dalam masa penantian? Mungkin sekarang adik-adik sedang dalam penantian tentang, karena tahu apa yang jadi pergumulan adik-adik. Mungkin dalam pendidikan, kalian mungkin menunggu kapan kalian bisa mendapatkan nilai yang baik, kapan kalian bisa melanjutkan sekolah lagi, tempat yang lebih baik, dan lain-lain. Adakah kalian sabar dalam masa penantian itu? Adakah kalian mengisi waktu yang ada itu dengan belajar lebih giat? Ini menjadi catatan buat kita ya, buat adik-adik dan juga buat Kak Amel. Yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat ketika kita bersabar. Bangsa Israel, kemudian mereka harus mendapatkan konsekuensi hukuman dari Tuhan karena mereka tidak sabar. Jangan sampai kita dari kecil sudah menjadi anak Tuhan, sudah taat, tapi kemudian di masa-masa remaja, di masa-masa kritis ini gitu ya, remaja dan pemuda, banyak godaan, kalian tergoda gitu. Kalian menunggu,
Aku pengen juga misalnya adik-adik pengen memiliki sesuatu barang, entah handphone, laptop, tas, sepatu, atau apapun gitu yang teman-teman kalian punya atau yang kalian inginkan sekali. Tapi tabungan kalian nggak cukup, tapi orang tua kalian belum kasih. Kemudian kalian apa yang kalian lakukan? Adakah kalian mengisi masa-masa menunggu itu untuk mendapatkan sesuatu yang kalian idam-idamkan itu? Dengan kalian menabung, dengan kalian belajar lebih giat, dengan kalian kemudian melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai kalian tergoda, mencuri, kemudian mengambil barang yang bukan milik kalian, kemudian ngilok uang sekolah misalnya. Hati-hati ya, yang kelihatannya itu nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya itu dosa ya, teruna. Itu dosa. Jangan sampai kita melakukan hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Cek lagi motivasi kalian, cek lagi motivasi diri kita. Adakah aku melakukan ini memuliakan Tuhan atau membuat aku jatuh di dalam dosa? Kemudian yang terakhir, kita dipanggil untuk menjadi sabar, sama seperti Tuhan Yesus yang sabar. Sabar pas kapan? Sabar ketika Tuhan Yesus menunggu Petrus. Adik-adik tahu Petrus ya? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus bilang dia gak kenal dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tahu bahwa Petrus suatu saat dia akan menjadi pemberita Injil. Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus untuk bertobat. Ya. Dan kemudian Petrus memakai kesempatan itu untuk dia bertobat. Dan pada akhirnya Petrus menjadi murid Tuhan yang pertama kali memberitakan Injil dan mempertobatkan 3.000 orang menjadi jemaat mula-mula saat itu. Tuhan Yesus juga sabar kepada Saulus. Adik-adik tahu Saulus? Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Dia benci banget dengan orang Kristen. Dia membunuh, dia mengejar orang-orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus menunggu waktu yang tepat. Sehingga dalam perjalanan Saulus mau masuk ke dalam kota Damsyik, di situ Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, Saulus bertobat. Dan kemudian mengganti namanya menjadi Paulus. Dan kemudian kita tahu Paulus menjadi rasul yang menulis banyak sekali Injil-Injil yang kemudian mempertobatkan banyak orang. Itu karena Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus juga sabar kepada kita. Menunggu kita bertumbuh. Tapi maukah kita memakai waktu-waktu yang ada ini untuk merespon kesempatan yang Tuhan Yesus kasih ini untuk kita berubah, untuk kita bertobat, untuk kita menjadi lebih baik. Proses baru dikatakan berhasil kalau ada progres, ya. Proses itu menuju dari yang sebelumnya kita tidak taat, kita berproses menjadi anak yang taat. Tapi harus ada progresnya, harus ada kemajuannya. Misalnya, bagi kalian yang saat ini mungkin kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9, adik-adik yang kelas EK ya, SMP. Sebelum pandemi, kalian mungkin ada yang masih anak PA, atau kalian ada yang baru-baru masuk PT. Tapi sekarang, adik-adik sudah ada di PT ini, kita ibadah secara online, gak terasa, sudah mau 2 tahun kita beribadah dengan cara seperti ini. Tapi adakah kita bertumbuh secara iman kita? Maukah kita diproses oleh Tuhan menjadi anak-anak yang semakin hari, semakin menunjukkan karakter Kristus? Syaratnya cuma satu, mari kita mengasihi Tuhan Yesus dengan hati kita, dengan segenap akal budi kita. Dan dari situ kita bisa mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita diberi kesabaran, supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita dengan sabar, dengan menanti. Karena janji Tuhan, tidak pernah Tuhan merancangkan rancangan kecelakaan. Dia hanya merancangkan rancangan aman dan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membuat kita semakin teguh, berjalan dalam janji Tuhan. Kita boleh belajar terus setiap hari menjadi anak-anak yang sabar. Sabar ketika menghadapi masalah. Sabar ketika kita menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar berita kebenaran firman yang boleh dibawakan dan disampaikan baik di kelas Dwi oleh Kak Yosi dan juga di kelas Eka oleh Kak Amel. Untuk itu kita akan merespon berita firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama adik-adik menyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Ku
kita akan masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Yosi. Bapa yang baik, kembali lagi Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami selama sepekan ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu agar kami dapat datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam doa syafaat kami di saat ini, kami mau berdoa kepada adik-adik klien kami yang dimana saat ini mereka masih dalam kegiatan belajar mengajar dan juga masih ada yang bersekolah baik melalui Zoom ataupun yang sudah berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka di sekolah mereka masing-masing. Kiranya Bapa Engkau mau menjaga dan melindungi mereka, Engkau juga mau jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, yang dimana Bapa, biarlah pelajaran mereka semuanya dapat berjalan dengan baik, dan pada saat mereka pun harus belajar di sekolah, mereka masih tetap menjaga dan menjalankan prokes Bapak hingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dengan baik. Kami juga berdoa Bapak untuk mereka yang masih dalam Zoom, kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan segala fasilitas ataupun dengan perangkat yang mereka pakai, agar proses belajar mengajar yang mereka terima semuanya pun dapat berjalan dengan baik dan akhirnya mereka dapat mengembalikan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk para orang tua dari adik klien kami dengan segala pergumulan hidup mereka secara pribadi maupun pergumulan hidup mereka bersama-sama secara keluarga. Kiranya Engkau mau menjaga dan Engkau mau melindungi mereka dimanapun para orang tua ini bekerja maupun menjalankan aktivitas mereka. Biarlah mereka tetap dapat menuntun anak-anak mereka agar tetap dapat bersama-sama dengan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama-sama di ibadah hari Minggu maupun kegiatan-kegiatan pelkat lainnya. Bapak, kami juga datang bersekutu berdoa Bapak, kami mau menyerahkan pelkat Persekutuan Teruna Bapak dengan segala program kerja kami, yang dimana program kerja kami ini Bapak akan kami laksanakan dalam bulan-bulan depan ini Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami membutuhkan campur tangan-Mu Bapa agar program ini pun dapat berjalan dengan baik. Biarlah program yang kami laksanakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, terkhususnya GPIB Maranatha Denpasar. Biarlah Bapa Engkau memberkati dari pemimpin, dari pendeta jemaat kami, Ibu Yvonne, sampai dengan koster gereja. Kami serahkan orang-orang yang ada di dalam gereja kami ini, orang-orang yang bekerja di kantor gereja, dan juga mereka semua yang ada bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Kiranya Engkau mau melimpahi berkat, Engkau juga mau jaga keluar masuk mereka, dan biarlah segala program dari yang sudah disiapkan dari gereja kami ini dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga program-program untuk para pelkat yang ada di Maranatha Denpasar ini. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik klien kami, orang tua dari adik klien kami maupun teman-teman seperlayanan kami yang dalam kondisi sakit saat ini Bapa. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan kepada mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa tabib yang agung hanya Engkau Bapa,
Biarlah kesembuhan pun datang melalui tangan para dokter, obat-obatan yang mereka pakai, hingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan akhirnya Bapa, kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan murid-murid-Mu sampai di saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan persembahan syukur, boleh menitipkan kepada orang tua adik-adik. Untuk itu, kita menyanyi, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 79, bait yang pertama, Beri Padanya. Yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat yang Kau sediakan bagi kami setiap hari selama 1 minggu ini Bapa. Berkat jasmani dan rohani yang Kau berikan bagi kami. Kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh sediakan bagi kami melalui persembahan kami yang kami berikan pada hari ini, melalui ibadah persekutuan teruna kami. Mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi dan juga bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan persembahan kami yang kecil ini Bapa. Jangan lihat nilai dan jumlahnya, tetapi berkatilah setiap hati kami yang boleh memberikannya dengan sukarela, sehingga kami boleh melihat sama kami sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Untuk itu Bapa, berkatilah persembahan kami, dan biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang harum dan hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Amel Manafe, mari adik-adik kita akan bangkit berdiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 116, bait yang pertama untuk pengutusan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
Runa yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa berkat dan pengutusan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini, sepanjang kami boleh beribadah. Bahkan Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara, boleh terus menguatkan kami, bahkan setelah kami selesai beribadah. Ajarkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, menjadi anak-anak yang terus membawa kasih, damai, dan juga kami bisa sabar dalam kami menjalani kehidupan kami boleh tetap taat, mengarahkan pandangan kami dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penguatan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, menyertai, melingkupi kita semua, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, untuk warta Pelkat Persekutuan Teruna kita, seperti biasa pada minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah Persekutuan Teruna melalui YouTube dan juga di jam yang sama adik-adik ya, jangan lupa. Dan kebetulan juga kita ada SBTH Voice. Jadi adik-adik tolong didengar juga SBTH Voice-nya supaya setiap hari kita dibangun bersama-sama di dalam saat teduh kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Pelkat PT kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.